Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 606 Pengadilan di Makam Empyrean. Kita beruntung segel itu menghilang. Zhang Yuan berlumuran keringat karena dia tidak percaya diri menghadapi Ji Wuye. Rasanya seolah-olah dia baru saja melewatkan gerbang menuju neraka. Ji Wuye mungkin brutal, tapi dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Tidak banyak orang yang bisa memiliki aura membunuh yang begitu halus. Murid-murid sekte Tianjian yang lain juga terengah-engah. Terima kasih untuk itu, kakak senior Mo Ling. Di antara kelompok itu, Lin Yun tidak diragukan lagi adalah yang paling tenang. Bahkan tanpa 7 segel pembantaian, dia juga bisa menghadapi aura pembunuh Ji Wuye dengan niat pedang Xiantiannya. Tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu impulsif di masa depan. Ji Wuye telah dikeroyok oleh beberapa ahli di perjamuan drakonik sebelumnya dan dia selamat. 4 tahun telah berlalu, jadi dia semakin kuat, kata Mo Ling dengan ekspresi serius. Lin Yun ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tahu bahwa Mo Ling mengkhawatirkannya, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ji Wuye mungkin tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, tapi itu sama untuk Lin Yun. Jika mereka benar-benar bertarung, Lin Yun memiliki setidaknya 40% peluang untuk menang. Karena Ji Wuye memperlakukannya sebagai orang yang terlalu dipaksakan, maka secara alami dia tidak akan menerima begitu saja. Maafkan aku. Akulah penyebabnya, kata Mu Chen. Dia tidak bisa menahan rasa malu memikirkan penampilannya tadi. Jika Lin Yun tidak membantunya, dia akan berlutut di depan umum. Akulah yang membunuh adik laki-lakinya, jadi secara alami aku harus menonjol. Tapi kau melakukannya untuk menyelamatkanku. Alasannya tidak penting. Aku membunuhnya karena tahu dia adalah adik Ji Wuye, kata Lin Yun dengan tenang sambil melanjutkan, ayo pergi. Kita sudah tertinggal. Kita tidak perlu terburu-buru. Aku menduga ada ujian yang harus kita jalani untuk bisa masuk. Jika tidak, segel tidak akan menghilang jika Empyrean yang telah meninggal tidak ingin diganggu. Karena sudah lenyap, berarti pasti ada ujian yang ditinggalkannya, kata Zhang Yuan. Kata-katanya masuk akal karena semua orang Siulian ingin agar warisan mereka diwariskan. Lagi pula, siapa yang rela melihat teknik bela diri mereka sia-sia? Dengan segel menghilang, tanah tandus yang sunyi telah meledak saat banyak orang menerkam makam Empyrean. Sementara itu, kelompok Lin Yun melakukan perjalanan dengan kecepatan mereka sendiri karena mereka tidak terburu-buru. Beberapa saat kemudian, sebuah pintu megah muncul di hadapan semua orang di atas bukit pasir. Seiring dengan terbukanya segel, pintu itu telah terbuka dengan banyak orang yang masuk. Tapi saat mereka masuk, aura mereka benar-benar menghilang. Tampaknya dunia di dalam makam Empyrean adalah ruang yang terisolasi. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena tampaknya Zhang Yuan benar. Makam Empyrean itu berbeda dengan istana bawah tanah lainnya dan tidak akan mudah untuk mendapatkan apapun dari sana. Tepat pada saat ini, riak mulai muncul di ruang di luar makam Empyrean. Setiap kali fluktuasi muncul, semua orang bisa melihat secara samar-samar sesosok tubuh yang dipindahkan ke tempat lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang gagal dalam ujian. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri di dalam makam Empyrean, desah Zhang Yuan dengan kekecewaan di matanya. Dia ingin mengandalkan Lin Yun setelah menyaksikan kekuatan Lin Yun. Bagaimanapun juga, Lin Yun adalah seseorang yang bahkan berani menghadapi Ji Wuye. Tapi sepertinya harapannya sia-sia. Ayo pergi, kata Mo Ling sambil berjalan mendekat. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok itu untuk memasuki gerbang. Saat mereka masuk, pandangan mereka menjadi gelap. Tidak lama kemudian, cahaya yang menyilaukan muncul di hadapan mereka yang memaksa mereka untuk menutup mata. Ketika cahaya itu berangsur-angsur memudar, Lin Yun menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Sepertinya kita dipindahkan ke tempat yang berbeda. Lin Yun bergumam. Tapi menilai dari fluktuasi spasial, kegagalan harus diangkut keluar, jadi Mo Ling dan yang lainnya seharusnya tidak dalam bahaya. Ketika Lin Yun melihat ke depan, dia bisa melihat sebuah lorong di depan. Ketika dia mendekat, Lin Yun menemukan boneka yang mengenakan baju besi. Boneka itu memegang tombak panjang dan perlahan mendekatinya. Berhenti di sana, kata boneka itu. Lin Yun segera berhenti saat dia melihat boneka itu. Makam itu memiliki 9 tingkat dan setiap tingkat memiliki ujian.
Kau hanya memenuhi syarat untuk mencari warisan guru setelah lulus ujian. Guru telah meninggalkan teknik bela diri dan mutiara astral di tingkat ke-9. Jika Anda ingin bersaing untuk mendapatkannya, maka lanjutkan jalan Anda, kata boneka itu tanpa emosi dalam suaranya. Lin Yun tahu bahwa boneka ini adalah boneka yang memiliki kecerdasan, dan telah memulihkan sebagian dari kecerdasannya. Lin Yun melihatnya, dan dia bertanya, apakah kamu ujian pertama? Ya. Boneka itu melangkah maju dan menikam tombak di tangannya melepaskan auranya di tahap yang lebih besar. Lin Yun langsung bisa merasakan bahwa boneka itu memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya yang tidak kalah dengan orang-orang seperti Zhang Yuan. Tapi seharusnya lebih kuat dalam hal pertahanan. Namun, boneka itu pada akhirnya bukanlah makhluk hidup. Dalam sekejap mata, boneka itu menusuk beberapa kali mengincar titik-titik fatal Lin Yun. Menghadapi serangan-serangan itu, Lin Yun terpaksa mundur beberapa langkah. Tapi ketika tidak ada lagi ruang untuk mundur, mata Lin Yun berkilat dingin, jika aku hanya bisa melewatinya dengan mengalahkanmu, maka inilah akhirnya. Menemukan kekurangan dalam teknik tombak boneka itu, Lin Yun mengulurkan tangan dan meraih tombak panjang itu. Tombak panjang itu mulai bergetar, dan tidak peduli apa yang dilakukan boneka itu, dia tidak bisa mencabut tombaknya dari cengkeraman Lin Yun. Ini bukan semua kekuatanku, kata Lin Yun saat energi Dracula menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia merebut tombak dari boneka itu. Kemudian menikamnya dan berteriak, tiarap. Tombak itu melesat keluar dan meninggalkan lubang besar di dada boneka itu. Baju besi boneka itu mungkin tampak tangguh, tapi itu tidak ada apa-apanya setelah tombak itu diberdayakan oleh niat pedang Xiantiannya dalam penguasaan yang lebih besar. Dengan itu, boneka itu jatuh berlutut sebelum akhirnya roboh di tanah. Sepertinya tidak sulit sama sekali, gumam Lin Yun sambil memeriksa tombak itu dan menganggukkan kepalanya. Tombak ini bisa dianggap sebagai senjata kuno. Karena dia tidak bisa menggunakan pedang pemakaman bunga untuk saat ini, maka dia bisa menggunakan tombak ini. Meraih tombak itu, Lin Yun menekan maju tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada tantangan dalam ujian ini bagi Lin Yun, tapi banyak orang yang berteriak pahit karenanya. Sial, bukankah pertahanannya sedikit terlalu menakutkan? Ia memiliki kultivasi yang lebih tinggi dariku. Apa aku benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki makam sama sekali? Banyak orang gagal melewati ujian. Ujian ini tidak ada artinya bagi para jenius yang berada di peringkat tersebut, tetapi sebagian besar orang berjuang dengan pahit hanya untuk ujian pertama. Pada saat ujian pertama berakhir, hampir setengah dari orang-orang telah tersingkir. Di perbatasan Laut Kusuo, mereka yang gagal dalam uji coba diangkut langsung. Segel makam Empyrean telah rusak. Tampaknya persidangan telah dimulai. Jadi benar-benar ada ujian di makam Empyrean. Ini berarti mereka yang tidak cukup kuat tidak akan bisa mendapatkan apapun di sana. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi orang terakhir yang tertawa. Lagi pula, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri di dalam makam Empyrean. Apakah ada kebutuhan untuk mendiskusikannya? Secara alami akan menjadi mereka yang berada di peringkat 10 besar di peringkat luar. Melihat mereka yang gagal dalam ujian, para tetua yang telah menunggu di luar menjadi bersemangat. Mereka secara kasar memiliki gambaran tentang apa yang sedang terjadi dengan sekali pandang. Setelah Lin Yun berhasil melewati ujian pertama, dia memulai pencariannya di dalam makam, tetapi kecewa. Tidak ada yang istimewa di tingkat pertama selain beberapa pil biasa. Pil itu mungkin berharga bagi orang lain, tapi tidak berharga baginya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Lin Yun langsung menuju ke tingkat kedua. Ketika dia berada di tingkat kedua, dua boneka perak muncul di hadapannya sekali lagi. Kultivasi mereka masih lebih tinggi darinya dan baju besi mereka jelas lebih halus karena bahkan ada rune spiritual kuno yang bersinar di atasnya. Ini sulit sekarang. Lin Yun bisa langsung mengetahui bahwa baju besi itu adalah artefak kosmik. Jika ujian kedua sudah begitu sulit, Lin Yun tidak bisa membayangkan betapa sulitnya ujian di tingkat ke-9. Bab 607 melewati ujian. Kedua boneka itu memiliki kultivasi yang serupa, tetapi boneka itu mengenakan artefak kosmik sebagai baju besi mereka yang juga diukir dengan rune spiritual kuno. Lin Yun melancarkan serangan pertama saat dia menggunakan 7 langkah mendalam untuk meninggalkan bayangan emas. Kemudian, dia menusuk dengan tombak yang diberdayakan oleh niat pedang Xiantiannya dengan penguasaan yang lebih rendah. Tombak itu meninggalkan percikan api dan retakan halus pada baju besi. Namun, hal itu tidak menyebabkan luka serius pada boneka-boneka itu. Tapi sebelum dia bisa menarik diri dari pertarungan,
sebuah tombak panjang menusuk dan menembus udara. Boneka lainnya, di sisi lain, membanting tombaknya ke bawah. Tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun saat dia mundur, mempertahankan diri dengan tombak di tangannya seperti pedang. Aura pedang di tombaknya sangat kuat, yang mencegah kedua boneka itu mengambil langkah maju. Beberapa jurus kemudian, mata Lin Yun bersinar terang saat dia mendorong niat pedang Xiantiannya ke penguasaan yang lebih besar. Detik berikutnya, tombak di tangannya menyala terang seperti bintang di malam hari. Ketika tombak itu menusuk ke salah satu dada boneka itu membuat boneka itu terbang dengan retakan besar pada baju besinya. Saat percikan api beterbangan, Lin Yun bisa melihat rune spiritual yang hancur karena tebasan pedangnya. Aku kira-kira membutuhkan 2 serangan lagi dengan niat pedang Xiantian pada penguasaan yang lebih besar. Kekuatan tombak ini sangat mengesankan, gumam Lin Yun saat dia melihat ke arah baju zirah boneka itu. Pada akhirnya ini adalah sebuah uji coba dan tidak masuk akal jika baju besi itu terlalu kuat. Tepat pada saat ini, Lin Yun merentangkan kedua lengannya sambil menghindari tombak yang datang dari belakang. Seolah-olah dia memiliki sepasang mata di belakangnya. Tapi bukan itu saja, Lin Yun berbalik dan menikam dengan tombak di tangannya bahkan sebelum dia mendarat di tanah. Ketika tombak itu bersentuhan dengan dada boneka itu bersiap-siap untuk benturan terhadap ledakan di baju besinya. Sementara itu, tombaknya diarahkan ke dada Lin Yun, tapi tombak itu berhenti setengah inci dari dada Lin Yun. Refleksi bulan. Lin Yun mengetukkan kakinya ke tanah dan melayang ke langit sekali lagi. Saat tubuhnya bergoyang sedikit, dia terpecah menjadi 9 bayangan saat boneka itu mulai berbelok ke kiri dan ke kanan, mencoba menemukan lokasi Lin Yun. Tapi sayang sekali itu ditakdirkan untuk menjadi usaha yang sia-sia. Ketika 9 bayangan tumpang tindih, Lin Yun menusukkan tombak ke kepala boneka itu. Detik berikutnya, kepala boneka itu pecah menjadi beberapa bagian. Tapi yang membuat Lin Yun terkejut adalah bahwa boneka itu tidak mati setelah kepalanya hancur. Boneka itu masih mempertahankan momentumnya saat menerjang ke arahnya. Namun, Lin Yun menghadapinya dengan mudah dengan mengangkat kepalanya dan menendangnya, memanfaatkan momentum untuk mengirim dirinya lebih jauh ke belakang sebelum menerjang boneka pertama. Mati. Setelah 2 tombak, Lin Yun berhasil menembus baju besi boneka itu saat meledak berkeping-keping di tanah. Sebelum boneka tanpa kepala lainnya menyerbu, Lin Yun melemparkan tombak di tangannya tanpa menoleh. Tombak itu menembus baju besi boneka itu, menjepitnya ke tanah. Tidak peduli bagaimana boneka itu meronta, dia tidak bisa melepaskan diri dari tombak itu. Ketika Lin Yun berjalan mendekat dan mencabut tombak itu, seluruh boneka itu hancur berkeping-keping. Setelah percobaan kedua berakhir, jumlah orang yang gagal 2 kali lipat dari percobaan pertama. Ketika para tetua di luar Laut Kusuo melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Mereka tahu bahwa ujian itu akan sulit, tetapi mereka tidak pernah membayangkan akan seburuk ini. Makam Empyrean benar-benar sulit. Ada kurang dari 700 orang sekarang. Seharusnya lebih sedikit. Lagi pula, beberapa orang meninggal dalam perjalanan ke makam juga. Aku yakin hanya ada sekitar 400 orang yang masih ada di sana. Sepertinya kurang dari 10 orang yang akan berhasil melewati cobaan terakhir. Dengan sangat cepat, ujian ketiga di makam kuno Xingjunan dimulai. Kali ini, ada total 3 boneka dan kekuatan mereka mencapai tahap puncak yang. Selain itu, artefak kosmik mereka terlihat lebih tebal daripada boneka dari uji coba sebelumnya. Selain itu, kerja sama tim antara ketiga boneka itu jauh lebih kuat karena mereka hampir tidak memiliki formasi. Lin Yun mengamati lebih lama lagi sebelum menyadari bahwa boneka-boneka itu tidak dapat menggunakan formasi dengan sempurna. Faktanya, mereka hampir tidak bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat banyak kekurangan dalam formasi tersebut. Dari sini saja, Lin Yun berharap formasi itu akan lebih kuat dalam uji coba nanti. Lin Yun menangani ketiga boneka itu hanya dalam waktu 15 menit, tapi jelas lebih sulit bagi yang lain. Di terowongan lain, Mu Chen mengalami kesulitan menghadapi serangan ketiga boneka itu dan wajahnya pucat. Boneka-boneka itu berada di puncak yang, tetapi mereka tidak terlalu menakutkan secara individu. Tapi itu adalah masalah yang sama sekali berbeda ketika mereka bekerja sama. Sialan, ini baru percobaan ketiga. Dahi Mu Chen berlumuran keringat saat dia terengah-engah. Dia telah mengalami kemunduran besar dalam perjalanan ke Laut Kusuo. Pertama, dia dipermalukan oleh Chen Hou. Kemudian, dia hampir berlutut di hadapan Ji Wuye. Yang terpenting, dia masih merasa malu setelah dia menyaksikan kekuatan Lin Yun.
Sebelum dia datang ke Laut Kusuo, dia memiliki rencana untuk menyebarkan namanya ke seluruh domain selatan kuno. Tapi kenyataannya sangat brutal karena dia bahkan tidak mampu melewati ujian ketiga. Ini tidak akan berhasil. Paling tidak, aku harus bertahan sampai percobaan keempat. Dia belum mendapatkan harta berharga dari 2 cobaan sebelumnya dan dia tidak ingin usahanya sia-sia. Di ruang lain, Bai Lixuan memandangi ketiga boneka yang menyerangnya sambil tersenyum, agak sulit. Tapi tidak mungkin menahanku. Istirahat. Aura Bai Lixuan tiba-tiba meledak dan dia melepaskan sinar pedang ke boneka-boneka itu. Setelah beberapa serangan, Bai Lixuan meraung saat tekanan suci keluar dari tubuhnya dan membentuk api ungu menyihir yang menyelimuti ketiga boneka itu. Detik berikutnya, ketiga boneka itu hancur berkeping-keping. Sementara semua orang menjalani uji coba ketiga, Lin Yun telah selesai mencari tingkat ketiga dan menuju uji coba keempat. Tujuannya jelas, selesaikan semua cobaan untuk sampai ke makam utama. Di tingkat keempat, ada 4 boneka yang menggunakan teknik gerakan yang mendalam. Aura dari tombak mereka seperti seekor naga yang mengaum dan ingin melahap Lin Yun. Mata Lin Yun berkilat karena terkejut karena itu persis seperti yang diharapkan. Ketika ada 4 boneka, kekuatan formasi itu menjadi jauh lebih kuat. Menghadapi serangan ini, Lin Yun menginjakkan kakinya ke tanah dan menciptakan retakan. Lin Yun berteriak dan dia melontarkan pukulan yang menggabungkan kekuatan fisik dan energi asalnya, kemarahan yang ada di mana-mana. Setelah ledakan besar, Lin Yun mundur 2 langkah. Sementara itu, keempat boneka itu juga terlempar ke belakang oleh pukulannya. Dengan itu, serangan dari keempat boneka itu melemah. Masih ada kekurangan. Lin Yun mundur 2 langkah dan aura pedangnya mencegah keempat boneka itu menghubungkan serangan mereka. Dia bahkan menyerbu ke dalam keributan dan melawan keempat boneka itu. Dalam sepersekian detik, ada sinar pedang perak yang tak terhitung jumlahnya merobek baju besi boneka-boneka itu. Setelah mencapai tahap yang, energi asal Lin Yun jauh lebih halus dan dia dapat dengan mudah mengeluarkan jurus-jurus penyelesaiannya. Awan surgawi hancur. Pecahan awan surgawi berubah menjadi tornado tak terbatas yang menyapu dan menyelimuti keempat boneka itu. Ketika pecah awan surgawi berakhir, hanya potongan-potongan boneka yang tertinggal. Dengan itu, Lin Yun berhasil melewati ujian keempat. Aku mungkin harus menggunakan setengah kekuatanku selama percobaan kelima. Mari kita lihat apakah aku bisa menemukan harta karun di tingkat keempat. Aku juga bisa menyempurnakan bunga neraka untuk membawa kultivasiku ke tingkat yang lebih tinggi secara langsung, gumam Lin Yun. Jika ada orang di sini, mereka pasti akan menganggap Lin Yun gila. Bagaimanapun juga, Lin Yun baru saja mencapai tahap yang, jadi ingin membuat terobosan secepat itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Tapi Lin Yun membawa bunga neraka bersamanya. Jika dia menggabungkan bunga itu dengan pil kuno yang dia temukan di dalam makam, ada kemungkinan besar dia mencapai tahap yang lebih besar. Terobosannya dengan air suanyin membuat fondasinya menjadi sangat kuat. Jadi dia tidak takut terobosannya akan terlalu cepat. Jika dia bisa mencapai tahap yang lebih besar, dia pasti akan bisa memberi Jiwuye kejutan besar jika dia bertemu dengan yang terakhir lagi. Saat ini, sebagian besar uji coba ketiga telah berakhir dan sekitar 200 orang diangkut ke perbatasan Laut Kusuo. Ketika mereka diteleportasi, masing-masing dari mereka memiliki keengganan di wajah mereka. Mu Chen. Tang Yu memperhatikan Mu Chen di antara kerumunan. Jelas, Mu Chen telah gagal dalam percobaan ketiga. Lin Yun masih belum keluar. Tanya Tang Yu. Bahkan Mu Chen, yang berada di tahap yang lebih besar, telah keluar. Tapi Lin Yun masih belum terlihat. Tang Yu khawatir bahwa bahaya telah datang pada Lin Yun. Paling tidak, dia akan mencapai percobaan ke-8, desah Mu Chen. Ini. Para tetua Akademi Tianfu, termasuk Tang Yu, terkejut. Lin Yun memiliki kemampuan untuk mencapai percobaan ke-8. Mungkinkah dia sebanding dengan para elit di peringkat awan naga? Tunggu, bahkan sebagian besar dari para elit di peringkat awan naga tidak memiliki kemampuan itu. Bab 608 Peningkatan Besar dalam Kultivasi. Melihat ekspresi wajah para tetua, Mu Chen bertanya, kalian tidak tahu apa yang terjadi di Laut Kusuo? Menghadapi pertanyaan Mu Chen, mereka menggelengkan kepala. Ini membuat Mu Chen ragu-ragu. Setelah beberapa saat kemudian, Mu Chen menjelaskan, Lin Yun memurnikan air yin mendalam di Laut Kusuo dan mencapai tahap yang lebih rendah. Selain itu, dia bahkan memahami maksud pedang Xiantian dengan penguasaan yang lebih besar. Yang pertama masih bisa diterima. Bagaimanapun juga, Lin Yun memiliki kultivasi yang kuat sebelum memasuki Laut Kusuo.
Cepat atau lambat, dia akan mencapai tahap yang, belum lagi Lin Yun bahkan menemukan air Suanyin. Tapi berita kedua sedikit menakutkan. Lagi pula, tidak banyak orang di antara generasi muda yang memahami niat pedang Xiantian mereka dengan lebih baik. Tetapi Tang Yu menyatakan keraguannya, bahkan jika dia memahami niat pedang Xiantian dalam penguasaan yang lebih besar, fondasinya masih harus lebih lemah. Jadi tidak masuk akal jika dia bisa mencapai percobaan ke-8. Tatapannya tajam saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen tersenyum pahit, senior Tang, Leng Haoyu dibunuh oleh Lin Yun. Leng Haoyu dan Lin Ziyuan bergandengan tangan untuk mengeroyok kakak senior Mo Ling. Pada akhirnya, ketika Lin Yun tiba, dia membunuh Leng Haoyu dan membuat Lin Ziyuan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Apakah kamu serius? Tang Yu terkejut dengan wahyu itu dan wajahnya berubah menjadi serius. Mu Chen tersenyum, aku tidak punya nyali untuk berbohong padamu. Lebih jauh lagi, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih menakutkan. Lin Yun mengambil telapak tangan Ji Wuye dan keluar tanpa cedera. Saat dia terus menjelaskan apa yang terjadi, keterkejutan muncul di wajah mereka. Setelah beberapa lama kemudian, Tang Yu berbicara dengan alis berkerut, ini adalah sesuatu yang patut dirayakan karena Lin Yun begitu kuat, tetapi paviliun sayap darah tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Adapun Ji Wuye, dia adalah orang yang pendendam, jadi saya khawatir akan ada masalah saat dia keluar. Tepat pada saat ini, seorang penatua berbicara, aneh, kenapa Liu Yunyan tidak keluar? Mungkinkah dia berhasil melewati ujian ketiga? Saya tidak bisa begitu yakin tentang itu, kata Mu Chen sambil berpikir dalam-dalam, percobaan ketiga terutama terdiri dari formasi tertentu yang digunakan oleh boneka. Jika pencapaiannya dalam rune spiritual cukup tinggi, ada kemungkinan dia bisa melewati cobaan ketiga. Tapi ujian keempat tidak akan semudah itu lagi. Sementara itu, di sebuah ruangan terpencil yang terletak di tingkat 5, sesosok tubuh sedang menghadapi 5 boneka lapis baja perak dengan aura pedang tak terbatas. Kelima boneka itu bekerja sama dengan sempurna dan auman naga bisa samar-samar terdengar. Namun meski begitu, kelima boneka itu dikalahkan oleh seorang pemuda berpakaian biru dan pedangnya. Pemuda yang menghancurkan kelima boneka dengan pedang adalah Xie Yun Xiao. Hanya dia yang bisa memiliki aura pedang yang begitu kuat. Pada saat yang sama, Guo Su juga telah menyelesaikan ujian kelima. Tetapi dibandingkan dengan Xie Yun Xiao, dia berada dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan. Meskipun dia hanya menderita luka ringan, dia masih menderita beberapa luka dari tombak boneka. Aku benar-benar terluka. Aku harus mencari tingkat kelima dengan hati-hati atau aku akan menderita kerugian. Guo Su menjilat bibirnya saat dia memasuki tingkat kelima. Ujiannya lebih sulit dari yang sebelumnya, tetapi bagi para ahli seperti Ji Wuye, Yan Kong, Qin An, dan Pei Yue, ujiannya masih cukup mudah. Sementara yang lain masih berjuang pada ujian keempat, mereka sudah melewati ujian kelima. Adapun Lin Yun, dia sudah melewati uji coba kelima dan saat ini sedang bersiap untuk membuat terobosan. Di ruang rahasia di tingkat kelima, bunga neraka mekar dan energi yang berkobar menyebar. Ini adalah esensi sejati dari bunga neraka, yang mengandung energi tak terbatas. Saat ini, seluruh ruangan dipenuhi oleh energi spiritual yang deras dari bunga neraka. Sementara itu, bunga Ziyuan di Istana Ungu Lin Yun menjadi gelisah. Setelah mencapai tahap yang, godaan yang datang dari bunga neraka bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Lin Yun. Dia telah mendapatkan bunga ini 2 bulan yang lalu, tetapi Mo Ling menyuruhnya untuk tidak memurnikannya sebelum mencapai tahap yang. Lin Yun telah mengikuti nasihat Mo Ling selama ini, jadi dia hanya memurnikan sepotong kecil kelopak bunga itu sebelum memasuki Laut Kusuo. Meskipun itu hanya kelopak bunga, manfaat yang didapat Lin Yun darinya memungkinkan dia untuk menstabilkan kultivasinya di tahap Yin Puncak. Dan sekarang, dia akhirnya bisa memurnikan bunga neraka. Selain itu, Lin Yun menemukan pil awan petir yang berharga di tingkat kelima. Saat Lin Yun mendapatkan pil itu, dia berhenti mencari di tingkat kelima dan membuat persiapan untuk terobosannya. Mengeluarkan pil awan api, Lin Yun menelannya dan mengedarkan sutra pedang Ziyuan untuk memurnikannya. Ketika energi bunga Ziyuan dan pil bergabung bersama, mereka melepaskan energi yang kuat di dalam tubuh Lin Yun yang langsung memenuhi setiap sudut tubuhnya. Jika tubuh Lin Yun tidak dimurnikan oleh air Suanyin, tidak mungkin dia bisa menahan tekanan ini. Tapi meskipun begitu, Lin Yun masih merasa tidak enak dan dahinya dipenuhi keringat. Wajahnya pucat dan tidak memiliki warna. Tapi ketika tekanan itu menghilang, Lin Yun bisa merasakan energi asalnya melonjak di dalam Istana Ungu saat dengungan pedang terdengar di dalam tubuhnya.
Pada saat ini, kultivasinya berkembang dengan sangat cepat dan dia mengalami transformasi. Di bawah api dari bunga neraka, segumpal cahaya keemasan ditambahkan ke istana ungu perak. Lin Yun bersukacita karena dia tahu bahwa ada kemungkinan besar dia bisa membuat terobosan dengan kecepatan ini. Seiring berjalannya waktu, cahaya perak yang dipancarkan dari Lin Yun semakin kuat. Dia duduk dengan kaki bersilang sementara energi asalnya melonjak dengan keras seperti gelombang. Pakaiannya berkibar dan raut wajahnya menjadi lebih jelas. Ketika dia selesai memurnikan bunga neraka, auranya telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Sementara itu, energi asal peraknya terus bercampur dengan untaian emas. Ketika bunga Ziyuan mekar di dalam tubuhnya, ada total 84 kelopak. Saat membuka matanya, pupil mata Lin Yun bersinar terang dan tatapannya menembus udara. Di bawah pemberdayaan 84 kelopak bunga, aura pedang Lin Yun telah mencapai tahap yang menakutkan. Tapi sayang sekali dia masih selangkah lagi dari tahap yang lebih besar. Kemudian lagi, Lin Yun tidak terlalu cemas tentang hal itu karena dia tahu bahwa berkultivasi akan menjadi lebih sulit setelah mencapai alam istana ungu. Dia mungkin tidak bisa membuat terobosan, tapi setidaknya dia hanya selangkah lagi. Selama dia memiliki kesempatan yang tepat, dia dapat mengambil langkah itu dengan mudah, yang akan lebih menstabilkan kultivasinya. Pada akhirnya, kekuatannya telah mengalami transformasi drastis di bawah bunga neraka dan pil awan api. Lin Yun, yang sedang duduk di tanah, tiba-tiba melemparkan pukulan untuk menguji kekuatannya. Melepaskan aura pedangnya diiringi dengan musik yang suci, auranya membuat seluruh ruangan bergetar. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia melemparkan pukulan ke dinding di depannya. Dia telah mengumpulkan 84 sinar pedang di istana ungu ke dalam tinjunya. Dari pukulannya, ruangan itu tiba-tiba runtuh, menandakan bahwa kekuatan ledakannya menjadi jauh lebih menakutkan. Aku seharusnya bisa menghadapi kultivator tingkat yang lebih besar tanpa menggunakan teknik bela diri sekarang. Jika aku membawa pedang pemakaman bunga, bahkan mereka yang berada di puncak tahap yang mungkin tidak akan bisa mengambil 3 jurus dariku, gumam Lin Yun. Jika Leng Haoyu masih hidup, dia yakin bisa membunuhnya hanya dengan 3 pedang. Meskipun masih ada jarak yang sangat jauh antara Ji Wuye dan dia tidak lagi harus mengeluarkan semua kartu trufnya untuk bertarung. Saya masih belum selesai mencari level kelima. Mari kita lihat apakah masih ada yang bisa aku panen, kata Lin Yun sambil menghilang dari ruangan itu. Bab 609 Mengapa tidak? Setelah memurnikan bunga neraka dan pil awan api, Lin Yun melanjutkan pencariannya. Namun, tingkat kelima kosong. Sepertinya yang lain telah mengambil kesempatan untuk menjelajahi tempat itu saat dia berkultivasi. Sepertinya ada banyak orang yang lulus ujian. Mungkin ujian yang sebenarnya akan dimulai di tingkat ke-6, gumam Lin Yun karena dia tidak terlalu terganggu dengan situasinya saat ini. Semakin jauh dia melangkah, semakin berharga harta karun itu. Jadi Lin Yun tidak keberatan. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun menuju ke tingkat ke-6 untuk memulai percobaan ke-6. Percobaan ke-6 memiliki 6 boneka dan terlihat jelas bahwa kerja sama di antara mereka lebih sempurna dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Tapi itu bukan masalah bagi Lin Yun karena kultivasinya telah mengalami peningkatan besar. Hanya dalam waktu setengah jam, ke-6 boneka itu hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, beberapa jenius di peringkat awan naga juga berhasil melewati uji coba ini. Saya beruntung bisa mendapatkan hasil dari uji coba kelima. Jika tidak akan mudah bagiku untuk melewati percobaan ke-6. Guo Su tersenyum saat matanya berkedip dengan antisipasi untuk level ke-6. Kekuatannya telah mengalami peningkatan drastis dibandingkan saat pertama kali bertemu Lin Yun karena ada kilatan petir yang menyambar-nyambar di pupil matanya. Di sudut lain, mata Ji Wuye berkilat saat dia bergumam, saya akhirnya berada di tingkat ke-6. Saya harap harta karun di sini tidak akan mengecewakan. Ji Wuye tidak repot-repot melihat harta karun di 5 level pertama. Hanya tingkat ke-6 yang sedikit menarik minatnya. Seperti dia, Xie Yun Xiao, Yan Kong, Qin An, dan Pei Yue juga tidak repot-repot berhenti di 5 level pertama. Dengan begitu banyak jenius di level ke-6, pasti akan ada perkelahian jika mereka bertemu satu sama lain. Sementara para jenius dari peringkat awan naga berhasil melewati uji coba ke-6, sebagian besar orang lain tersingkir setelah level ke-4. Dengan itu, lebih banyak orang muncul di perbatasan Laut Awan Dingin. Di saat yang sama, jarak antara para jenius semakin besar, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar ketinggalan lagi. 3 uji coba pertama mengeliminasi hampir separuh peserta.
Setelah uji coba keempat, hanya tersisa kurang dari 100 orang. Lebih buruk lagi, hanya puluhan orang yang berhasil melewati uji coba kelima. Tidak butuh waktu lama bagi Zhang Yuan dan Mo Ling untuk tersingkir. Kekuatan mereka sangat mirip dan mereka berdua dikalahkan di uji coba kelima. Kemudian lagi, mereka juga mendapatkan hasil yang cukup bagus dari 4 percobaan pertama. Lin Yun tidak keluar, kata Zhang Yuan sambil menoleh ke arah Mo Ling. Tidak mengherankan. Dia seharusnya sudah lulus uji coba ke-6 sekarang, kata Mo Ling sambil melihat ke arah Laut Kusuo. Ujian ke-6. Zhang Yuan menghela nafas dan dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dalam nadanya. Perannya tiba-tiba berubah dengan Lin Yun dan perbedaannya adalah dia bahkan tidak bisa melihat bagian belakang sosok Lin Yun. Hanya dengan memikirkan bagaimana dia mencoba memamerkan kekuatannya dalam upaya merekrut Lin Yun ke dalam sekte Tianjian membuatnya tersipu malu. Di tingkat ke-6, Lin Yun berjalan berkeliling dan memastikan bahwa dia adalah bagian dari kelompok orang pertama yang sampai di sini. Tidak seperti tingkat kelima yang dijarah, dia perlu mencari tingkat ini dengan hati-hati. Tiba-tiba, fluktuasi lemah datang dari depan saat Lin Yun mengangkat kepalanya karena terkejut. Fluktuasinya lemah, tapi itu seperti komet dalam kegelapan yang tidak bisa diabaikan Lin Yun. Saya perlu melihatnya. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dengan matanya berkedip-kedip. Dia tahu dia harus berhati-hati karena siapapun yang ada di sini juga telah melewati ujian ke-6. Jika seseorang melancarkan serangan diam-diam terhadapnya, maka semua usahanya sejauh ini mungkin akan sia-sia. Saat Lin Yun mendekat, aura lemah juga menjadi semakin jelas. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk tiba di aula yang suram. Langit-langit aula dihiasi dengan lampu gantung ungu yang memancarkan cahaya redup. Di bawah lampu gantung, ada sebuah pilar kuno dengan selembar batu giok putih yang melayang di atasnya. Selembar batu giok itu diselimuti oleh kilat ungu yang memancarkan aura kuno. Dari kedalaman petir, Lin Yun bisa melihat seekor naga hitam melingkar di sekitarnya. Aura yang datang dari naga itu sangat mengejutkan. Ini seharusnya merupakan teknik kuno dengan atribut petir. Menilai dari auranya, setidaknya itu adalah teknik tingkat bumi. Teknik kelas bumi kuno. Bahkan Lin Yun pun tergoda olehnya. Bagaimanapun, teknik dari era keemasan tidak umum, belum lagi itu adalah teknik tingkat bumi. Jika dia menebak dengan benar, itu seharusnya adalah teknik yang berhubungan dengan pemurnian tubuh karena Lin Yun bisa merasakan energi Dracula di dalam tubuhnya bergejolak dengan tidak nyaman. Mungkinkah asal mula teknik ini adalah binatang purba yang bahkan ditakuti oleh Dracovan? Tepat pada saat ini, aura tinju yang kuat berderak dengan kilat saat meledak. Itu membangunkan Lin Yun saat dia berbalik dan menusuk dengan tombak. Saat aura tinju meledak, Lin Yun juga melihat orang yang menyerangnya. Itu adalah Guo Su. Tatapan Lin Yun berubah menjadi dingin ketika dia mengidentifikasi penyerangnya. Tidak mungkin dia bisa lengah di dalam makam Empyrean. Ancaman dari pukulan itu sangat besar dan jika niat pedangnya tidak cukup tajam untuk merasakannya dengan segera, dia tidak bisa membayangkan konsekuensi seperti apa yang akan terjadi. Jika kultivasinya tidak mengalami peningkatan besar yang memungkinkan dia untuk menghancurkan serangan yang masuk dengan pukulan, dia akan berada dalam masalah. Ketika Guoksu melihat bahwa itu adalah Lin Yun, dia juga terkejut. Tapi segera, tatapannya berubah menjadi dingin, kamu lagi. Kamu akan bersaing denganku untuk teknik kuno ini. Guoksu dapat dengan tajam merasakan bahwa teknik di pilar itu tidak sederhana. Teknik kultivasinya adalah petir, yang sangat cocok dengan teknik ini. Bahkan jika Lin Yun telah mendapatkannya, tidak mungkin dia bisa langsung mempraktikkannya. Namun, jika Guoksu mendapatkannya, dia bisa mulai mempraktikkannya dengan segera. Dengan dasar dari teknik kultivasi yang dikaitkan dengan petir, ada kemungkinan besar dia bisa mencapai tahap pertama dalam waktu 4 jam. Pada saat itu, kekuatannya akan mengalami peningkatan besar, dan dia bahkan mungkin bisa naik ke tingkat ke-9. Kenapa tidak? Anda ingin saya menyerahkannya kepada Anda? Wajahmu cukup tebal, ejek Lin Yun. Murid Guoksu berkedip dingin saat mendengar itu. Kembali ke istana bawah tanah, dia masih tidak menempatkan Lin Yun di matanya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan tumbuh begitu cepat dan mengabaikannya. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengabaikan semua orang jenius di peringkat awan naga karena Anda dapat mengambil telapak tangan dari Ji Wuye? Biar ku beritahu dengan jujur bahwa Ji Wuye tidak menggunakan kekuatan penuhnya di balik serangan itu. Belum lagi satu telapak tangan, tapi aku bisa dengan mudah mengambil 3 telapak tangan darinya. Saat dia berbicara, dia mulai mengumpulkan energi asalnya dan dia melanjutkan berbicara dengan dingin,
aku tidak keberatan berbagi air suanyin denganmu. Tetapi jika Anda menginginkan teknik kuno ini, maka Anda harus menyerah. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan tatapannya jatuh ke kotak pedang Lin Yun. Senyum menakutkan muncul di bibirnya dan dia berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa kau tidak pernah menggunakan pedang di kotak pedangmu, kau menggunakan tombak itu sebagai pedang. Itu berarti kamu tidak bisa menggunakan pedangmu, kan? Bahkan jika dia dilihat oleh Guo Su, Lin Yun masih mempertahankan ketenangannya saat dia menjawab, kamu mungkin sosok yang tangguh 4 tahun yang lalu, tapi 4 tahun telah berlalu. Sudah waktunya peringkat berubah. Fakta bahwa kamu masih begitu naif sungguh menggelikan. Apa yang ingin kamu katakan? Mata Guo Su bersinar dengan keraguan saat melihat betapa tenangnya Lin Yun. Aku tidak butuh pedangku untuk membunuhmu, kata Lin Yun sambil mengangkat alisnya. Meskipun tidak memiliki pedangnya sekarang, Lin Yun tidak panik. Dia tidak takut pada Guo Su saat itu, jadi tidak masuk akal baginya untuk takut sekarang setelah dia tumbuh jauh lebih kuat. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan niat pedang Xiantiannya pada penguasaan penuh. Hanya menggunakan penguasaan yang lebih besar sudah cukup. Sungguh kesombongan yang luar biasa. Guo Su meraung saat dia melayangkan pukulan. Dia telah mengumpulkan serangan ini untuk waktu yang lama saat dia mulai bergerak dengan kilat. Auranya menyebabkan seluruh ruangan mulai bergetar saat seekor binatang petir terbang ke arah Lin Yun. Hancurkan. Tapi sebelum binatang petir itu bisa memperlihatkan taringnya, Lin Yun sudah menemukan kelemahannya dengan pedang Xiantiannya yang bertujuan untuk penguasaan yang lebih besar. Mengedarkan sutra pedang Ziyuan, 84 kelopak bunga bermekaran dan dengungan pedang mulai berdering di dalam tubuh Lin Yun. Dalam sekejap mata, serangan yang telah dikumpulkan Guo Su untuk waktu yang lama hancur dengan mudah. Ketika binatang petir itu menghilang, tombak Lin Yun dan sosoknya mulai mengembang di dalam mata Guo Su. Seperti yang kubilang, aku tidak butuh pedangku untuk membunuhmu. Melihat Lin Yun menyerbu, wajah Guo Su berubah drastis saat dia dengan cepat mundur. Bab 610 bentuk naga biru. Sekali lagi, Lin Yun menghancurkan serangan Guo Su dengan tombak yang lain. Lin Yun tidak bisa menggunakan pedangnya, jadi dia menggunakan tombak itu sebagai penggantinya. Namun, Lin Yun terbukti lebih sulit untuk dihadapi daripada sebelumnya. Ini mengejutkan Guo Su dan keterkejutan memenuhi wajahnya. Bahkan sebelum dia bisa berpikir jernih, dia dengan cepat mundur. Ketika dia mendarat di tanah, dia mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Meskipun dia tidak terluka, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, wajahnya memburuk. Guo Su, hanya ini yang kamu miliki? Lin Yun bertanya sambil mengarahkan tombak ke Guo Su. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Guo Su benar-benar marah dan dia melepaskan semua kekuatannya. Dengan suara gemuruh, petir dan api meledak di tubuhnya saat dia menebas dengan telapak tangannya. Tebasannya langsung menciptakan angin kencang di aula saat kilat berderak menerangi aula dengan warna ungu. Saat retakan menyebar di tanah, Lin Yun menancapkan tombak ke tanah dan melemparkan pukulan. Detik berikutnya, kekuatan 30 kuali meledak dan musik suci bergema di aula. Tabrakan itu meledak saat petir menyebar. Di udara, Guo Su mendorong dengan kedua telapak tangannya saat petir yang tersebar membentuk tombak yang melesat ke arah Lin Yun. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia mengumpulkan energi Dracula di dalam tubuhnya untuk memadatkannya menjadi baju besi. Armor itu tampak seperti ditempa dengan logam ungu keemasan dengan ukiran Dracovan kuno di atasnya. Armor ini sendiri sebanding dengan pertahanan artefak kosmik kelas menengah. Ketika tombak-tombak itu bersentuhan dengan baju besi itu, percikan-percikan api ungu beterbangan tapi Lin Yun tidak terluka. Melihat Lin Yun yang tidak terluka, Guo Su mengerutkan alisnya saat kemarahan muncul di pupil matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan begitu kuat tanpa pedangnya. Tidak hanya kekuatannya mencapai 30 kuali, tapi dia bahkan memahami sebuah teknik yang bisa memadatkan baju besi di tubuhnya. Tapi itu tidak mempengaruhi tekad Guo Su untuk membunuh Lin Yun. Gempa petir-petir. Guo Su meraung saat dia melepaskan kekuatan penuhnya di tahap puncak yang. Ketika dia melemparkan pukulannya, petir di sekelilingnya memadat menjadi ular piton yang langsung melahap Lin Yun. Kemarahan yang ada di mana-mana, langit yang mengamuk. Tapi sebelum ular piton petir itu mendarat, Lin Yun melemparkan pukulannya yang mengandung aura membunuhnya yang mendidih dan langsung merobek-robek ular piton itu. Cakar naga petir. Guo Su meraung saat dia membentuk cakar dengan tangannya dan mengulurkan tangan ke arah Lin Yun. Ketika cakar naga itu mendarat di baju besi Lin Yun, itu meninggalkan 5 tanda ganas.
Bahkan aura armor perang Drakopan dilemahkan oleh cakar itu. Melihat pemandangan ini, Guosu menyeringai, auman guntur, naga yang memenjarakan. Sebelum Lin Yun bisa menstabilkan pijakannya, pencahayaan yang tersebar berkumpul lagi dan melingkar di sekitar Lin Yun. Dalam sekejap mata, itu telah terbentuk menjadi rantai yang mengikat Lin Yun dengan erat. Guosu terengah-engah karena dia telah menghabiskan banyak energinya dalam pertarungan ini. Tapi matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan saat dia melemparkan pukulan ke arah Lin Yun. Kau benar-benar berpikir bahwa peringkat saya sia-sia. Dia yakin bisa mengalahkan Lin Yun dengan serangannya. Tapi sebelum pukulannya bisa mencapai Lin Yun, rantai yang mengikat Lin Yun putus berkeping-keping. Ketika sosok Lin Yun muncul kembali, baju besinya telah hancur dengan jejak darah menetes dari bibirnya. Kau belum mati. Kau benar-benar merepotkan. Tapi karena kamu berani bersaing denganku, maka kamu harus mati. Wajah Guosu tenggelam saat tinjunya berderak seperti kilat sekali lagi. Benar-benar menjengkelkan. Lin Yun meraih tombak itu dan tatapannya berubah tajam. Bulan bercahaya. Sebelum Guosu bisa menghindari serangan ini, dia dilahap oleh cahaya bulan. Menggunakan tombak sebagai pedang, gelombang cahaya bulan dari tombak Lin Yun menerjang tubuh Guosu yang secara konstan melemahkan petir di sekelilingnya. Ketika Guosu mendarat di tanah, dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Auman guntur. Aku juga punya pedang seperti petir yang ingin kau rasakan. Lin Yun mulai melepaskan niat pedangnya dan mengayunkan tombaknya. Detik berikutnya, niat pedangnya mulai bergemuruh seperti kilat. Serangan Guosu sebelumnya juga memiliki momentum seperti petir, tapi serangan Lin Yun jelas lebih kuat. Ketika Lin Yun menikam tombak itu, kilat perak langsung memenuhi setiap sudut aula. Sebelum Guosu bisa berdiri, dia tertusuk pedang di dadanya dan darah segar mengalir keluar. Dia tidak mati. Lin Yun tidak terkejut dengan hal ini karena Guosu adalah seorang elit di peringkat. Mengangkat alisnya, Lin Yun menikam tombak sekali lagi, yang memaksa Guosu menyilangkan kedua tangannya untuk memblokir serangan itu. Lin Yun telah menampilkan performa yang kuat. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke belakang dan mencambuk tombak itu seperti seekor naga, yang membuat Guosu terlempar. Dengan punggungnya akan bersandar ke dinding, Lin Yun tiba-tiba berputar dan menusuk dengan tombak. Dalam sepersekian detik, tombak Lin Yun menutupi Guosu dengan luka. Ketika Guosu mendarat di tanah, Lin Yun menggunakan tombak itu sebagai pedang dan melepaskan sinar pedang. Guosu terhempas ke dinding dan suara tulang-tulang retak bisa terdengar. Ketika dia bangkit kembali, dia dengan cepat melarikan diri untuk menyelamatkan diri tanpa menoleh. Melihat Guosu, mata Lin Yun bersinar dingin, tapi dia memutuskan untuk tidak mengejar yang pertama. Saat ini, mengambil slip giok adalah yang paling penting. Bagaimanapun, akan menjadi kerugian besar jika slip giok diambil oleh orang lain saat dia mengejar Guosu. Sedangkan untuk Guosu, Lin Yun tidak lagi menatap matanya. Dia hanya mengerahkan 60% kekuatannya dengan tombaknya, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Guosu. Setelah menerima serangan dari tebasan petirnya, Guosu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk tinggal di makam kuno Xingjunan. Akan menjadi keberuntungan besar jika dia bisa kembali hidup-hidup. Menghembuskan nafas panjang, Lin Yun berbalik dan melihat potongan batu giok itu dengan ekspresi tenang. Seolah-olah pertarungannya dengan Guosu hanyalah masalah kecil. Petir dan naga hitam memancarkan aura yang menakutkan. Ketika Lin Yun melihat naga itu, rasanya seperti jiwanya akan dilahap. Muncul di depan pilar dengan sekejap, Lin Yun meraih slip giok yang melayang di atasnya. Saat dia meraih slip giok itu, informasi mengalir ke dalam pikirannya, 9 transformasi naga biru, teknik pemurnian tubuh tingkat menengah tingkat bumi. Pada zaman kuno, seorang kultivator menciptakan seni naga biru yang terdiri dari teknik pedang, teknik gerakan, teknik kultivasi, sutra pedang, teknik telapak tangan, teknik kepalan tangan, dan banyak lagi. 9 transformasi naga biru adalah bagian teknik pemurnian tubuh. Naga biru memiliki kendali atas kekuatan angin dan petir. Teknik ini menyejukkan tubuh dengan energi angin dan petir. Teknik pemurnian tubuh ini memiliki total 10 tahap. 2 tahap pertama adalah fondasi. Setelah fondasi stabil, seseorang dapat melakukan transformasi pertama dengan memberdayakan tubuh dengan energi angin dan petir. Pada tahap ke-9, seseorang bahkan dapat memadatkan nafas naga. Tahap tertinggi dari 9 transformasi naga biru bisa memadatkan nafas naga. Wajah Lin Yun berubah menjadi serius saat melihatnya. Naga adalah binatang dewa yang legendaris, jadi Lin Yun tidak merasa bahwa manusia bisa memadatkan nafas naga.
Bagaimanapun, banyak teknik yang memiliki perkenalan berlebihan yang mengklaim mampu menghancurkan matahari dan bulan setelah mencapai tahap tertinggi. Tetapi 9 transformasi naga biru mengatakan bahwa seseorang dapat memadatkan nafas naga, yang sangat menarik. Tidak diragukan lagi bahwa 9 transformasi naga biru adalah teknik pemurnian tubuh yang dibutuhkan Lin Yun. Itu dipenuhi dengan godaan baginya bahkan tanpa kalimat terakhir. Namun, jika kalimat terakhir itu nyata, itu akan menjadi keberuntungan besar baginya. Sepertinya tidak mustahil. Mungkin tidak mungkin bagi siapapun untuk memadatkan nafas naga sekarang, tapi mungkin saja bisa dilakukan di era keemasan. Mengesampingkan masalah itu untuk saat ini, Lin Yun ingin melihat apakah dia bisa mempraktekkannya dengan segera. Guo Su bertarung dengannya karena dia merasa bahwa dia bisa segera berlatih karena itu cocok dengan teknik kultivasi yang dikaitkan dengan petir. Tapi Lin Yun memiliki fisik pertempuran gajah naga, yang mungkin tidak kalah dengan kecocokan Guo Su.